kita semua mau ziarah ke makomnya atau ke makbarahnya Mbah Ilyas yang bertempat di Desa Ciberem, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Tepatnya ini di Dusun Dukuh ya. Dusun Dukuh. Sahabat Eyang semua, mudah-mudahan ini ada manfaat buat kita semuanya. Ada barokahnya untuk kita di sini. Alhamdulillah masih bersama Eyang Cakra. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung syiar kami. Di sini saya masih ditemani oleh Ustadz Asik tentunya, dan alhamdulillah di sini juga ada narasumber kita. Ahmad Dairi. Beliau mungkin hubungan saran dia masih kerabat, buyut ya, keturunan ke-7 kali. Jadi beliau ini narasumber kita ini, Kang Ahmad ini masih duriah daripada beliau, daripada Mbah Ilyas, mungkin keturunan yang ke-7. Insya Allah kita akan menggali riwayat atau kisah sejarah daripada Mbah Ilyas, dari beliau siapa beliau sebenarnya, dari mana asalnya, nanti kita akan ke sana. Oke. Dan Eyang Ilyas seueur versi namanya, tapi anu lebih diyakini oleh semua duriah itu bahwa Eyang Ilyas itu adalah putranya Syekh Fakih Ibrahim Cipager. Jadi dalam saya baca di kisahnya Talaga Manggung, kan di Talaga Manggung ada buku tuh, buku sejarah Talaga Manggung, bahwa Syekh Fakih Ibrahim itu putranya Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan, itu dari anak keempat dari istri yang pertama. Istri pertama, anak keempat, ada yang ke Talaga permintaan dari kerajaan Talaga Manggung. Waktu itu Raden Arya Kikis. Nah, Raden Arya Kikis salah satu anaknya itu kan Raden Ayu Putri Mayangsari. Nah, menikahlah dengan Syekh Fakih Ibrahim yang dimakamkan di Cipager. Nah, setelah itu dari Syekh Fakih Ibrahim ini ada 3 anak. Yang pertama itu Raden Latifuddin, dia di Cirebon. Dia ke sana. Terus yang keduanya itu Raden Mangkubumi, yang ketiga Mama Kiai Haji Muhammad Ilyas. Dia punya gelar disebut Mama Kiai Terbuka. Itu. Sebab mengapa dikatakan Mama Kiai Terbuka, gelarnya itu waktu dulu ada perpindahan, ada makom di daerah Ciburui itu, mau kena air ya. Nah, akhirnya sepakat apakah mau dipindahkan kemana. Nah, bermusyawarahnya itu di sini, di Dukuh ini, di Kampung Dukuh. Ini. Nah, sehingga dipindahkanlah Mama Ciburui itu ke Sangyang. Nah, Sangyang itu makom baru itu pindahan, bukan dari sananya asalnya tidak ada makam, cuman di Sangyang itu dulunya suka terjadi hal-hal yang kurang baik gitu ya. Jadi pada kesana ziarah tapi nggak ada yang diziarahinya. Akhirnya para kiai bersepakat ini takut ada kemusyrikan, lebih baik adakan aja makom sebagai ziarah orang muslim. Jadi itu makom Sangyang. Makanya di Sangyang itu namanya siapa itu? Nah, itu Sunan Parung. Nah, itu pindahan dari Parung. Parung itu di daerah sana, Campaga. Oh, berarti makam aslinya di Campaga, dipindahkan ke sana dalam keadaan memang orang-orang dulu ya, jadi masih utuh katanya, itu tahun 1800-an. Makanya sejarah Mama Ilyas ini di sini tuh dari mana asalnya? Itu kan putranya Talaga Manggung, masih keturunan Talaga Manggung, putra Syekh Fakih Ibrahim. Jadi berarti ke Arya Kikis yang raja ke-5 Talaga itu, Arya Kikis kan punya anak-anaknya banyak, termasuk yang di Sunan Kidul. Nah, Apun Suradijaya. Nah, itu Raden Apun Suradijaya, Raden Ayu Putri Mayangsari kan gitu. Terus yang nikah sama Raden siapa yang itu teh
yang jenderalnya itu di Kaum Girang, bukan Kaum Girang, di Banjaran. Arya Sadik Sadik Singa. itu kakak beradik kan. Iya, Nah, itu Arya Sadik. salah satunya Syekh Fakih Ibrahim itu punya anak Ahmad Ilyas. Mengapa Ahmad Ilyas? Nah, dia sebelumnya ada di sini. Cuman dia keliling dari Talaga itu, dia tidak ingin jadi bagian dari raja. Iya. Karena dia memang lebih condong ke agama gitu. Lebih Makanya condong ke syiar gitu ya. syiar, makanya dia keliling sampai Malausma, terus di setiap daerah itu dia kayak wali-wali dulu kan, kayak Mama Haji Abdul Muhyi juga kan, Kuningan tinggal gitu, di mana yang tempat yang tepat. Maka dia sampai ke Gunung Putri, menurut sebagian sejarah melihat, oh ini lokasinya tepat. Berarti di sini dulunya sampai beberapa tahun itu pondok pesantren besar. Saya juga nggak percaya mana terusnya. Ternyata setelah 1 tahun, waktu itu tahun 93-an, ada orang Ciamis yang datang ke sini namanya Kiai Haji Oi. Bahwa saya ini keturunan sana, sementara Kiai Oi itu kan ulamanya Barekbek Ciamis. Iya. Ternyata silsilahnya itu dari Ahmad Ilyas itu punya anaknya ada 5. Pertama yang saya tahu 3. Jadi Bani Altifan, yang Altifan itu di sini, yang sebelah tuh. Oh, masih Yang paling kan 3 makom tuh. Itu yang Ahmad Ilyas itu yang paling sini, yang paling. Terus yang tengah yang Altifan. Nah, anaknya berikutnya itu yang Altifan, yang Syarifah, terus Mbah Ilijin. Nah, salah satu karomahnya ya, itu sebetulnya ada 8 di sini katanya. Sampai yang pesantren itu hampir wilayah 3 ini, wilayah Majalengka sini ya. Buktinya itu waktu haul aja, mereka itu bukan saya yang Akang itu keturunan sini, bukan, tapi mereka pada datang, sehingga buku itu selalu kita revisi. Karena mereka pada datang, saya juga keturunan ini, harus masuk. Sekarang berapa ribu nama mungkin dalam buku itu tercatat. Dan itu mereka kalau lagi haul itu ya alhamdulillah tidak kurang dari 500 kemarin ya, sampai yang kiai yang dari mana itu teh? Maja. Oh, Jero Kaso. Kemarin kan di sini. Haji Uki ya. Mbak Uki itu ke sini. Dan saya juga suruh sini gitu. Terus Berarti kalau hal penuh sini di sini. alhamdulillah, kisah-kisahnya juga bagaimana sama Ilyas ini pesan ke kita ya. Dulunya kan ini nggak dirawat. Dan duku itu masya Allah, dukunya itu daerah Cibere yang paling terbelakang. Duku itu. Nah setelah itu ada wasiat, tolong jaga makam saya walaupun hanya dengan daun ini katanya. Gayam. Bukan daun gayam, daun apa itu? Pandan wangi katanya. Pandan yang besar-besar tuh. Nah, akhirnya kita dari wasiat itu kita jaga. Alhamdulillah, memang kalau di duku ini ya, takutnya katanya ada anjing yang masuk ke wilayah makam ama. Ternyata di duku ini luar biasa. Ada orang ngurus anjing tuh mati atau kabur, nggak ada di sini yang berani ngurus anjing, nggak ada. Adapun ada orang pendatang yang datang. Sekarang ya karomahnya itu masih ada sampai sekarang tuh. Omongan sepuh itu kayak gitu. Nyata gitu ya. Nyata. Ada orang ngurus anjing, orang pendatang tuh mati atau kabur gitu aja. Memang ada yang lewat ya, tapi nggak ada orang sini yang berani ngurus anjing. Banyaklah karomah yang sampai ke kita ya, ke anak cucunya, bahwa Ahmad Ilyas ini selalu kalau lagi ngimamin imam Jumat tuh, yang jemputnya baru sampai, wah katanya saya udah duluan aja gitu, karena ini
baru mau mandi, pas yang ngejemput datang ke masjid, beliau sudah ada. Orang sakti gitu kayak gitu. Wali. Ada wali dan kalau dulu ya, kalau zaman dulu banyak kalau santri-santri, karena yang Ilyasnya yang dimakamkan di sini itu sejarahnya luar biasa. Ngaji ke Surabaya, nggak belajar gitu. Sama Ilyas itu nakal, gimana gitu, tapi karena anak wali, udah kamu udah pintar, udah pulang aja, masya Allah kan. Sampai dia mendirikan pesantren seperti itu. Kali. Terima kasih banyak. Ini referensinya luar biasa, Ustaz. Ya. Ini berarti kita cerna di sini memang beliau ini bukan istilahnya bukan sosok yang biasa-biasa, ini sosok luar biasa. Ini beliau ini seorang ulama ya, artinya sosok ulama yang ini menyebarkan agamanya ke berbagai tempat gitu. Ini buktinya kita dengar sendiri dari beliau, salah satu cucunya, salah satu duriannya dari beliau itu ada di mana-mana. Beliau nyebarkan di daerah Maus, pokoknya di daerah wilayah Talaga ya, mungkin ya. Talaga semuanya tahu siapa Mama Ilyas. Mungkin kita anggap cukup ya segitu aja. Tambahan ya, ini masjid ini pun memang dari yayasan. Kebanyakan yang masjid dari yayasan itu harus dari nama mereka. Tapi untuk masjid ini, walaupun dari yayasan namanya itu Kiai Haji Muhammad Ilyas. Masjid ini namanya harusnya mintanya itu Kiai Haji Muhammad Ilyas. Minta mereka tuh, bukan kita yang minta ya. Sampai kita kritik, wah jangan takutnya dianggapnya orang yang bukan zuriyahnya itu ini ingin-inginan kita aja. Tapi ini dari mereka yang salah satu yang menyumbang ke masjid ini, udah namanya Kiai Haji Muhammad Ilyas. Udah jangan Kiai Haji Muhammad Ilyas, udah aja Nur Muhammad Ilyas. Jalan juga sama, jalan dari sana sampai depan tuh namanya itu Jalan Kiai Haji Muhammad Ilyas yang baru. Jalan ini. Masya Allah, setelah kita tuh kalau mau waliullah tuh kayak gitu ya. Kita muliakan walaupun cuman baru istilahnya cuman pusaranya aja, Masya Allah. Khususnya masyarakat yang dekat di sekitar wilayah Ciberem, Talaga dan sekitarnya, yuk kita ngalap berkah, kita ziarah ke makam para wali-walinya Allah. Kadang-kadang kita ziarah ke wali-wali yang jauh, yang dekat kita tinggal. Nah justru kita pentingkan dulu yang dekat, karena apa? Karena yang membuat aman daerah kita itu adalah wali terdekat kita. Oke, terima kasih Ustaz atas informasinya. Terima kasih juga Ustaz Asif ini yang selalu nemenin saya ini kemana-mana. Saudara ini. Ini masih saudara ya. Semoga berkah. Ini silaturahmi kita tidak cukup di sini, tapi insya Allah mudah-mudahan kita sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ya. Oke sahabat Eyang Pemburu Kisah. Sebentar lagi kita mau ke makam. Ini makamnya ini nggak jauh dari sini. Kita akan ke sana. Yuk kita bareng-bareng ke sana. Insya Allah. Masya Allah ini saya rasa maju enak nih, energinya enak banget. Yuk. Kita akan masuk ke sini, kita akan berziarah di makamnya Mbah Muhammad Ilyas. Masya Allah. Ini pas ini akar pohonnya, ini bentuk pohonnya ini seolah-olah ini gapura. Ini unik banget. Ini bentuk mungkin salah satu bentuk karomah daripada Mbah Ilyas. Kita masuk sudah disambut dengan gapura yang luar biasa. Ini lebih antik daripada gapura zaman sekarang ini. Kita masuk mana sini?
semua, alhamdulillah barusan kita berturut siarah pada Mama Ilyas. Beliau adalah seorang waliullah, mendadak seorang keblur pembawa kamera. syariat yang menyebarkan syariat Nabi Muhammad SAW, khususnya di daerah wilayah Talaga Manggung dan sekitarnya. Dan beliau adalah seorang ulama yang mungkin kita telah menggali informasi siapa beliau. Saya di sini menangkap beberapa energi dari mulai saya masuk, dari mulai tadi kita masuk ini, saya menangkap beberapa energi yang mungkin antara ada energi positif dan ada juga energi negatif. Dan di sini barusan Ustaz Asif kan? Ya, Ustaz, barusan ketika kita lagi tahlil, ketika kita lagi tahlil, saya melihat ada satu sosok di pojokan sana, yang mungkin lebih menyerupai apa ya? Mungkin seperti ya, Kamera bergerak sendiri guys. seperti monyet di pojokan sebelah sana. Dan mungkin di atas juga ada beberapa yang mungkin memperhatikan kita. Cuman kita mungkin aman-aman saja di sini. Di luar, tadi di luar Kamera ada apa ini? saya luar biasa tadi lihat di luar ada yang apa ya, Kameranya. menghalangi kita untuk kesini. Keblur. Sosok luar biasa, Energi kuat. tolong Medi. Cuma saya Kamera pengen tahu, mendadak keblur. pengen tahu ini aja. Masih sih. Saya minta tolong, minta bantuan pada Ustaz Asif. Kita sekedar pengen tahu aja ini dari tadi yang ngikutin kita ini siapa gitu. Dan apa, saya minta bantuan kepada Ustaz Asif. Si. Dan aman kan? Tim minta tolong. Wah, Minta tolong. ada yang kerasukan. Wah, Ada apa? orang Di sini ada apa? ada yang kerasukan guys. Pemirsa, entah makhluk apa yang merasuki Mau dia. kemana? Seperti apa dia Kemana? sosoknya? Aman, sini. Sini. Diam. Makhluk apa itu? Astagfirullah. Usaha. Tadi ya. Tinggali ka dia. Saya. Sok, nyari tak? Harga? Gimana? Hah? Sok kita mah. Sok nyari tak? Warai mah Bangsa naon? jin Jinaon? Keblur. Jinaon? Tujuan anak? ganggu yang di luar Nyerah. Jin keganggu katanya pemirsa. panas dulu. Jin Mana? di luar dari permakaman ini. Balik. Bangsa naon? Jinan? Di dina nyenyakuan orangnya. Main betul. Benar ini yang tadi pegangin kaki saya. Naon maksudna kaganggu? Naon maksudna? Biasa lagi saya di riwang betul nak. Balik-baliknya. Ganggu. Right. Dia masih kena. Masih kena ya. Mana Bisa. tadi apa? Masih kena ya. Kameramen itu di udang. Sebentar. Tuh. Ayam.
Ya. Ini energi masih ada ya. Yang tadi mungkin yang kerasukan itu dari luar, yang pengaruh kita. Cuma kita pengen tarik, mudah-mudahan ini positif. Mudah-mudahan kita bisa menggali lebih banyak informasi di sini. Kita akan coba. Oke. Sudah coba ke kamera, barangkali ada yang bisa nangkap. Ini sebelah kiri saya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Kamera mendadak ngeblur pemirsa. Punten. Saya. Sampai. Itu bangsa naga. Sahaya. Gimana sih Cina? Ay, nungguan ni dia. Merasa panas saya dan Iya, magkarago eh, ay. suka cinta. Ay, di kami. Ini mau. Ano di dia? Ay, jangan karago eh. Panas, ay, de. Panas. Iya, de. Pasang bau. Biasanya urutin kepiring tadi ya. Oke, pemirsa ini macang, ini bentuknya mau macang. Cuman mungkin dia aura positif, dia nggak ganggu, Ini yang ganggu nggak tinggal di sini. Udah Pak, kasihan. Tadi Bang. Banyak yang kerasukan pemirsa. Tempat ini kamera pun tadi beberapa kali ngeblur. Ini semakin nggak? Kamera ngeblur guys. Semakin nggak aman deh. Aman, ya ditutup aja lah. Pemirsa, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kita semakin kayak kru kita di sini dan di antara jamaah yang ikut ini semakin merasa nggak aman. Ini sudah mulai ada makin datang ya banyak. Narik yang dari luar ini mulai sudah tertarik masuk ke kita. Mungkin karena melihat ini banyak rombongan orang di sini. Kita keluar. Pembacaan ya. Ya Allah. Ya di kamera. Oke. Siap. Tadi teh. Ya. Mundur. Pemirsa, ini untuk menghilangkan energi negatif yang memang mencoba mempengaruhi kita semua di sini. Saya pengen ngajak salawatan sama semua, boleh ya? Kita mau salawatan dulu. Kita pengen baca salawat 3 kali, salawat busra. Siap. Bismillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.